Shalom, bangkit dan bercahayalah. Saya berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat dan tetap melayani Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya berikan judul renungan hari ini adalah Iman dan Berkat. Nah, kita tahu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca 14 ayat bacaan firman Tuhan hari ini, maka Paulus sedang menegur orang-orang percaya di Galatia saat itu yang sedang diselewengkan ya dari iman mereka kepada hukum Taurat. Sehingga firman Tuhan berkata di situ, apakah engkau mau menjadi bodoh? Ya, jangan sampai keyakinan iman yang telah kau miliki di dalam Kristus Yesus kemudian digeser, digantikan dengan iman yang berdasarkan perbuatan, bukan dari kasih karunia. Hari itu kita melihat bahwa yang terjadi adalah bahwa jemaat sedang kembali diajarkan tentang hidup dengan hukum Taurat dan berpikir bahwa hukum Taurat bisa menyelamatkan mereka. Tidak, Paulus kembali mengingatkan mereka bahwa kita diselamatkan, dimenangkan, ditebus dosa kita bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita dan bangkit. Pondasi iman mereka sedang digoncang. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita sedang mengalami goncangan iman? Apakah hari ini kita sedang berpikir untuk mencari Tuhan yang lain, pembela atau juru selamat yang lain? Saya beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hanya Yesus, dialah yang sanggup menebus dosa kita. Dialah yang sanggup membawa kita kepada kemenangan terhadap hukuman dosa. Tidak ada yang lain. Nama Yesus cukup menyelamatkan kehidupan kita. Dan Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-9 ya, dijelaskan. Paulus berkata, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi perhatikan baik-baik, Paulus terpaksa, dia perlu mundur banyak langkah untuk kembali menjelaskan tentang iman. Kenapa Abraham diungkit-ungkit? Kenapa bahkan iman Abraham ya disebutkan di dalam ayat ini? Karena perhatikan baik-baik, Abraham beriman, imannya bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi Abraham beriman, imannya adalah dia percaya kepada Tuhan yang baru dia kenal, Tuhan yang dia juga belum tahu jauh, belum mengerti tentang Tuhan yang dia sembah saat itu, tetapi dia memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Itulah iman yang sempurna. Iman tidak mempertanyakan tentang untung dan ruginya. Iman tidak berbicara tentang bahwa karena aku telah melakukan ini maka Tuhan berikan itu. Tidak begitu. Iman murni, I put my trust in God. Saya meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, jika Anda hari ini membangun hidup di atas iman percaya kepada Yesus, sama ketika Abraham percaya kepada Tuhan yang ia jumpai, maka berkat yang sama Tuhan berkati Abraham akan datang kepada Anda dan saya. Karena kita juga keturunan Abraham. Jadi hari ini bersama-sama mari kita kokohkan, kuatkan, teguhkan iman kita. Jangan mau digeser dengan pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan agama, lalu dengan perbuatan kita bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Tidak bisa. Percayalah, milikilah iman seperti iman Abraham, percaya kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka Anda juga akan bersama-sama kita mendapatkan berkat Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berdoa supaya iman kami tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh apapun yang terjadi. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya jika kami memiliki iman seperti iman Abraham, maka berkat Abraham juga akan turun dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. God bless you.